nonton, wajib subscribe, like, komen. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pengembangan sumber belajar yang saya ketahui. Mungkin tokoh-tokoh atau para ahli sudah menjelaskan apa sih itu sumber belajar. Tapi menurut para ahli di atas itu, saya akan menyimpulkan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa dalam mempelajari materi dalam pembelajaran, sehingga dapat memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran tersebut yang mengorganisasikan berbagai sumber belajar ke dalam sistem pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang peran sumber belajar. Dalam pemanfaatan sumber belajar, guru mempunyai tanggung jawab untuk peserta didik agar mereka belajar lebih mudah, lebih lancar, lebih terarah. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk memiliki kemampuan khusus untuk berhubungan dengan pemanfaatan sumber belajar. Dan guru harus mampu, yang pertama itu, menggunakan sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Yang kedua, mengenalkan dan menyajikan sumber belajar. Yang ketiga, menerangkan peran berbagai sumber belajar dalam pembelajaran. Yang keempat, menyusun tugas-tugas penggunaan sumber belajar dalam bentuk tingkah laku. Yang kelima, mencari sendiri bahan dari berbagai sumber. Yang keenam, memilih bahan sesuai dengan prinsip dan teori pembelajaran. Yang ketujuh, menilai keefektifan penggunaan sumber belajar sebagai bagian dari bahan pembelajaran. Yang kedelapan, merencanakan kegiatan penggunaan sumber belajar secara efektif. Di samping itu, guru juga perlu mengetahui proses komunikasi dalam proses belajar, yang bahannya diperoleh dari teori komunikasi dan psikologi pendidikan. Yang kedua, mengetahui sifat masing-masing sumber belajar, baik secara fisik maupun sifat-sifat yang ditimbulkan oleh faktor yang lain mempengaruhi sumber belajar tersebut. Yang ketiga, memperolehnya, yaitu tahu benar di mana lokasi suatu sumber dan bagaimana cara memberikan pelayanan. Kemampuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran bahwa guru perlu menyadari kepentingan kemampuan khusus yang dikembangkan bila menginginkan proses belajar mencapai sasaran dan optimal. Fungsi dari sumber belajar. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan. Terbagi atas dua. Yang pertama, mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Dan yang kedua, mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya individual dengan cara, yang pertama, mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Oke, yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara, yang pertama, perancangan pemrograman pembelajaran lebih sistematik. Yang kedua, pengembangan bahan pengajar yang dilandasi oleh penelitian yang lebih memantapkan pembelajaran dengan jalan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan sumber belajar. Yang keempat, penyajian informasi dan bahan secara konkret. Yang keempat, memungkinkan belajar secara seketika, yaitu yang pertama, mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realistis yang sifatnya konkret. Yang kedua, memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Yang kelima, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Fungsi-fungsi itu sekaligus menggambarkan tentang arti penting sumber belajar untuk kepentingan proses dan pencapaian hasil pembelajaran siswa. Selanjutnya saya akan membahas tentang pemanfaatan sumber belajar. Lingkungan adalah salah satu sumber belajar yang amat penting dan memiliki nilai-nilai yang sangat berharga dalam rangka proses pembelajaran. Lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar terdiri dari
Selanjutnya saya akan membahas tentang pemanfaatan sumber belajar. Lingkungan merupakan salah satu sumber belajar yang amat penting dan memiliki nilai-nilai yang sangat berharga dalam rangka proses pembelajaran siswa maupun guru. Lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar terdiri dari yang pertama itu lingkungan sosial. Lingkungan sosial dapat digunakan untuk memperdalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, sedangkan lingkungan alam dapat digunakan untuk mempelajari tentang gejala-gejala alam dan dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik akan cinta alam dan partisipasi dalam memelihara dan melestarikan alam. Di samping itu, pemanfaatan lingkungan dapat dilakukan dengan cara membawa lingkungan ke dalam kelas, seperti menghadirkan narasumber untuk menyampaikan materi di dalam kelas. Agar pengguna lingkungan sebagai pembelajaran berjalan efektif, maka perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta tindakan selanjutnya. Yang kedua itu lingkungan fisik atau alam. Lingkungan alam atau lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang sifatnya ilmiah, seperti sumber daya alam, yaitu air, tanah, hutan, dan batu-batuan, tumbuhan dan hewan, flora, fauna, sungai, iklim, suhu, dan sebagainya. Lingkungan alam sifatnya relatif, menetap. Oleh karena itu, jenis lingkungan ini akan lebih mudah dikenal dan dipelajari oleh anak sesuai dengan kemampuannya. Dengan mempelajari lingkungan alam ini, diharapkan anak lebih memahami gejala-gejala alam yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, diharapkan juga dapat menumbuhkan kesadaran sejak awal untuk mencintai alam, dan mungkin juga anak bisa turut berpartisipasi untuk menjaga